Monash Indonesia. Terima kasih Ustazah. Ustadz Syam, Ustadz Benri terima masih kasih. mau katanya. Ustadz Benri mau nyanyi lagi Ustadz. Boleh yuk biar kita semangat Ustadz Benri. Masya Siap, ya. Allah. Siap, kita Jazakallah selawat lah, ya. khair. Terima kasih banyak. Silakan Sama-sama. kembali ke tempat duduknya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Nih buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah cintai jangan dibully. Dan di segmen sebelumnya kita udah belajar dari guru-guru kita bahwa hati-hati kalau kata Ustadz Syam ya. Kalau kita membuli, jangan-jangan yang dibully jauh lebih baik nih daripada kita. Jadi kita nggak boleh suuzon sama orang. Dan tadi Abi sudah menjelaskan bahwa jangan sampai amalan yang udah kita kumpulin, capek-capek, susah-susah kita lakuin. Ternyata kita termasuk golongan orang-orang yang bangkrut nih di akhir zaman. Bukan bangkrut harta, tapi bangkrut amalan. Nauzubillahimindzalik. Yuk langsung aja kita mau belajar sama guru kita nih. Berikutnya ada Ustadz Benri. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sebagai pakar parenting nih ya, menurut pengalaman Ustadz kenapa sih masih banyak di masyarakat kita ini terjadi pembulian? Ini kayaknya nggak cuma di negara berkembang aja, tapi di negara maju pun juga pembulian tuh masih terjadi. Biasanya tuh sebabnya apa sih Ustadz? Mohon tausiahnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa di rumah dan juga yang ada studio, fenomena yang terjadi beberapa waktu ini dan juga mungkin kita lihat hampir setiap hari baik di sosial media maupun kejadian di sekitar kita. Sepertinya memang kejadian ketika seorang menghina, mengeluarkan kata-kata buruk, umpatan ya dengan kalimat panggilan binatang. Dan itu apalagi yang terjadi beberapa akhir ini menjelang pilpres apalagi kan gitu. Ya dan binatangnya pun binatang terpilih ya. Ya nggak pernah manggil marah itu, hei kupu-kupu kan nggak ada. Apa kabar lebah madu kan nggak ada. Semua panggilannya itu yang panggilan yang tidak mengenakan. Nah kalau kita lihat apa penyebabnya, ternyata lontaran kalimat yang keluar dari lisan seorang anak atau orang dewasa sekalipun bisa jadi adalah bagian dari isi kepalanya yang dikeluarkan oleh lisannya. Inilah yang menjadi salah satu yang disebut oleh guru kita yang terkenal oleh Agim namanya ilmu teko. Kalau memang teko itu isinya teh, dikeluarin isinya teh. Kalau isinya kopi, nah. Kalau isinya botol gin, nah gitu ya. Maka memang begitu. Maka kalau kita perhatikan anak-anak yang berkata kasar, mengeluarkan kalimat buruk, jangan-jangan memang dia menyerap dari kecil kalimat itu. Tanpa sadar dari mana? Dari orang tuanya. Bapak dan ibu bisa jadi mungkin bercanda, tapi anak mendengar. Rekaman kalimat-kalimat itulah yang dikeluarkan tanpa sadar dan itu yang membuat anak-anak kita akhirnya mengeluarkan kalimat buruk. Itulah hikmah kenapa jangan sekali-kali menyepelekan bahasa anak. Kalau anak terdengar kalimat buruk nggak usah dimarahin, dia bilang, nak kalau marah tidak menyebut itu. Kamu boleh marah dan menyebutkan aku kesal. Aku marah. Kenapa? Karena mungkin gak pernah isi kepalanya dengar kalimat itu. Maka salah satu yang menjadi alasan kenapa baginda Rasulullah SAW itu harus disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Padahal ibunda Aminah bukan wanita karir. Air susunya juga ada. Dan dia bukan wanita yang sibuk dengan bisnis, bukan. Lantas apa alasannya? Disebutkan para ulama sirah bahwa salah satu alasannya karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Karena bahasa rusak itu tak mungkin bisa menjadikan alasan seorang nabi tumbuh dengan bahasa yang rusak. Sehingga harus ditinggal di Bani Sa'ad supaya Pak mendapatkan bahasa-bahasa yang baik. Belajar sebaik-baiknya kefasihan bahasa fusah, bahasa yang fasih. Itulah kenapa anak-anak yang waktu kecilnya, mohon maaf, sering didengarkan sholawat, sering diperdengarkan Al-Quran. Kata Allah, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Pertama kali jadikan pendengarannya. Pendengaran itu harus sering distimulan dengan kalimat-kalimat yang baik. Jadi kalau tayangannya buruk, kemudian sekitarnya buruk, itu juga dilontarkan oleh anak-anak. Makanya jangan sepelekan, Caca kalau punya anak kan?
Doain ya belum Nah, nih Ustaz. insya Allah Amin. sering-sering misalnya kalau nanti punya anak, ibu-ibu juga bacakan buku setiap malam. Ya, ini ada yang bacaan buku Storytelling. tabungan. Nih buku Ya Allah. tabungan, stres juga kan ya. Anaknya Ternyata kasihan gak bisa iya. bangun tidur Iya, besoknya saldonya pusing. maaf belum ada saldo kan gitu. Jadi bukan buku tabungan ya. Oh begitu. Apalagi Jadi, buku nikah jangan. waduh ya. jangan. Jadi artinya bedtime storytelling itu penting ya? Sangat penting Karena jarang loh itu dilakuin zaman sekarang. ya itulah kenapa salah satu terapi buat anak-anak yang mengalami permasalahan dalam masalah perilaku Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Apa maksud perkataan yang baik? Dengan itu pertama, kalian akan terperbaiki amalannya. Seluruh perilakunya terperbaiki. Yang kedua, terhapuskan dosa-dosanya. Makanya kalau Insya Allah. kalimatnya baik, insya Allah. Insya Allah, jadi bedtime storytelling ya. Dari umur berapa sampai berapa Ustadz? Kalau mereka sudah mulai mendengar, walaupun masih bayi, mungkin bukunya juga bukan buku filsafat Oh gitu iya, ya. iya, iya. Baik, Bukan baik, ya, baik, buku-buku yang membuat mereka bisa terdengar yang sesuai dengan usianya. Baik, Ya, insya Allah. jazakallah khair. Terima kasih banyak Ustadz. Masya Allah, bedtime storytelling Ibu. Kapan terakhir kali kasih cerita, dengerin bacain anak-anaknya cerita sebelum tidur Bu? Udah lama. Wah. Digantiin nama YouTube. Nggak pernah lagi ya Bu. Jangan dong, jangan diganti nama YouTube Bu. Matiin aja YouTube-nya. Oke, sekarang kita akan memberikan kesempatan langsung nih kepada bintang tamu kita nih. Buat nanya, mau nanya apa sih? Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya dong, melihat dari kasus adik kita Audrey, kalau misalnya kita berada di posisi yang membuli atau yang dibully, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan? Gitu aja. Bagaimana ya? Iya. Oke Abi, boleh tolong dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, ini adalah satu hal yang perlu kita ketahui berdasarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Kata-kata yang sangat indah sekali. Unsur akhaka zaliman au mazlum. Artinya adalah tolonglah saudaramu baik yang dizolimi ataupun yang menzolimi. Iya, yang dibullying ataupun yang membulinya. Lalu bagaimana caranya ya? Kalau orang yang dizolimi ya kita kasih istilahnya Pak nasihat untuk sabar. Sabar, sabar, sabar karena berbagai macam kasih tahu. Selanjutnya yang keduanya dengan mengatakan kasih apa kepada orang yang membulinya ataupun yang menzoliminya. Dengan cara apanya? Dengan kata-kata kamu nggak boleh begitu, dikasih nasihat untuk tidak melakukannya. Adapun apa yang sebaiknya untuk terjadi kedua belah pihak ini pastinya islah lebih baik. Tapi kalau seandainya islah saja mungkin ya tidak cukup, tapi kalau memang ada proses untuk selanjutnya karena mungkin ini adalah sudah menyebar viral masalah ini, ya proses secara hukum saya rasa tidak ada masalah agar orang yang melihat itu tidak terulang ataupun yang lain yang menyaksikannya ada hukum jera untuk tidak melakukan hal ini. Jadi islah lebih baik, tapi dua-duanya ditolong, satu dikasih kesabaran, satu dikasih nasihat, islah lalu proses hukum tetap berjalan. Wallahu a'lam. Masya Allah, udah kasih, cukup Mikdad. Sudah, terima kasih Abi Abi. artinya insya Allah dari semua ini memang sebenarnya kisah ini nggak enak didengerin ya. Cerita ini nggak enak Iya. untuk kita dengerin. Tapi insya Allah ada hikmahnya. Pastinya kalau Jadi hikmah semoga pasti. hikmahnya segala pembulian di Indonesia dapat berhenti atau dapat berkurang ya Bu. Amin. Amin. Amin insya Allah. Nah sekarang kita mau ngobrol juga nih dan bertanya sama Ustazah Syifa. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustazah wabarakatuh. punya anak nih. Iya, Baru disapi 3 hari. Rasanya sedih nggak? belum berhasil tapi. Belum berhasil tapi itu baru sapi aja rasanya sedih. Ustazah bayangin gak kalau punya anak orang tua nih udah susah-susah ngerawat ngedidik ya berkorban. Tiba-tiba udah gede anaknya dibully sama orang. Jangan-jangan kejadian itu gak cuma buat trauma dirinya aja tapi buat trauma orang tuanya. Gimana nih menurut Ustazah? Mohon tausiahnya. Balagul ula bikamali kasyafat duja bijamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa ala alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu, semua kabarnya sehat? Alhamdulillah. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang bullying, ini sekarang sedang masyhur, marak, beritanya sedang ramai. Apalagi adik kita kemarin Audrey menjadi korban bully. Para guru kita telah menyampaikan tentang bullying. Sungguhnya bullying itu terbagi dua. Ada direct bullying, ada indirect bullying. Ada bully secara fisik, langsung dipukul, dijewer. Tadi Ustadz Bendri sudah menjelaskan. Ada bully isolasi secara sosial, dikucilkan di masyarakat. Karena perbuatannya. Contoh orangnya fisiknya bagus, tapi ternyata perbuatannya suka melenceng dari norma-norma, dibully.
Bagaimana kira-kira sikap orang tua ketika anaknya dibully? Anaknya pulang ke rumah, mah, aku dikatain item mah. Kira-kira emaknya jawabnya apa? Kata emaknya memang lu item. Nah ini salah. Pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah harus mengembalikan kepercayaan diri anak, fokus kepada kelebihannya, jangan pernah memojokkan anak dengan kesalahan atau kekurangannya. Likulli syai'in maziyah, setiap anak, setiap manusia punya kelebihan. Jadi jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Ih anak saya kurus banget ya Allah, anak orang lain mah gemuk montok. Jangan dibanding-bandingin. Anak saya ya Allah belum bisa jalan, anak orang udah bisa jalan. Sesungguhnya setiap anak punya kelebihan, jangan pojokkan dia. Dia ngadu dikatain, jangan makin kita katain tapi bilang nak biarin dikatain kayak gitu. Kalau mereka ngatain kamu, sungguhnya mereka ngatain Allah, kan Allah yang menciptakan kamu nak. Ini bentuk yang paling sempurna, jadi jangan engkau sedih nak. Agar anaknya enggak larut dalam kesedihan, biar enggak trauma. Ini anaknya udah trauma, ibunya ikut trauma. Kan yang lucu terjadi di masyarakat, anaknya yang berantem, mak bapaknya yang kagak negor. Iya kan? Tuh anaknya dia begitu tuh, iya udah diem-dieman. Nah ini salah. Jadi pertama kembalikan kepercayaan diri anak. Wala tai'asu min rauhillah dalam Yusuf 78. Bilang kepada anak jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Pasti ada hikmah dari bulian ini. Yang kedua apa? Ajarkan anak untuk memaafkan. Wa'fu amman zalamak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. 3 orang yang kalau dia punya 3 perkara ini nanti di akhirat dihisab dengan hisaban yang sangat mudah. Salah satunya wa'fu amman zalamak, maafkan orang yang sering menzalimimu. Ajarkan kepada anak, nak maafin nak, maafin. Khudil afwa. Memang dia ngatain kamu, dia bully kamu, tapi dia juga manusia nak, punya khilaf. Jadi jangan sampai ada rasa dendam dalam hati, itu yang harus orang tua tanamkan kepada anak. Dan yang terakhir, ketika anak sedang dibully habis-habisan, orang tua harus pantau. Pantau, beri arahan, kasih nasihat-nasihat agama agar anak tidak terlalu depresi apalagi melakukan hal-hal di luar norma agama. Jadi kalau bisa memang orang tua ini sebagai penguatnya ya, Penguat. sebagai tonggaknya ya, Iya. buat membangkitkan lagi semangat anaknya Betul. supaya nggak sama-sama Jangan down. malah tambah dibully sama orang tuanya. Baik, seperti jazakillah itu. khair, terima kasih Sama-sama, banyak Mbak Ustazah. Bu, masih semangat Bu? Masih ya, kita sama-sama belajar di Islam itu indah. Dan setelah ini insya Allah kita akan melanjutkan lagi nih bacaan Al-Quran kita di surat Al-Araf ayat 71 bersama dengan Ustadz Syam. Dan setelah ini juga masih ada tausiah nih dari Abi Maki dan Ustazah Syifa mengenai apa? Nanti dong akan kita bahas, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah!